Anatomi jantung. Organ yang terdiri dari otot menyerupai jantung pisang. Ukurannya hanya sebesar genggaman tangan kita, beratnya antara 250 sampai 300 gram. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah depan. Bagian atasnya berbentuk tumpul yang disebut dengan basis cardis atau ICS2. Bagian bawahnya runcing yang disebut dengan apex cardis. Rongga-rongga jantung yang ada 4. Yang pertama ada serambi kanan atau atrium dextra, serambi kiri atau atrium sinistra, bilik kanan atau ventricle dextra, bilik kiri atau ventricle sinistra. Fungsi dari rongga jantung. Yang pertama ada serambi kanan yang berfungsi sebagai menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang kedua ada serambi kiri berfungsi sebagai menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Sedangkan bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Dan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Lapisan jantung ada 3. Yang pertama ada endokardium, yaitu lapisan paling dalam yang diliputi oleh membran yang mengikat yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lender endokardium, kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Yang kedua ada miokardium, yaitu lapisan inti yang terdiri dari otot lapisan jantung yang menerima darah dari arteri koronaria susunan miokardium. Yang pertama ada otot atria, yang kedua otot ventrikuler, yang ketiga otot atrioventrikuler. Yang ketiga ada perikardium atau lapisan paling luar atau pembungkus jantung yang berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang corpus sternia dan di rawan iga yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa. Cara kerja jantung. Kerja jantung memompa dan memasok darah dan tidak sederhana. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena cava dan kemudian dialirkan ke ventrikel kanan. Darah dari ventrikel kanan dipompa ke luar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan karbon. Darah yang sudah dipenuhi oksigen kemudian dipompa masuk ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri dan selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Jantung merupakan organ vital di dalam tubuh. Cara kerja jantung. Tugas utama jantung adalah memompa dan menyuplai darah ke seluruh tubuh. Proses ini tidaklah sederhana. Saya akan menjelaskan tentang lapisan jantung. Yang pertama, epikardium adalah lapisan jaringan ikat dan lemak dan berfungsi sebagai lapisan perlindung tambahan bagi jantung di bawah perikardium. Yang kedua, miokardium adalah jaringan otot jantung yang terdiri dari sel-sel otot jantung yang disebut kardiomyosit yang berkontrak seperti sel otot lainnya, tetapi juga menghantarkan listrik untuk mengkoordinasikan kontraksi. Endokardium terdiri dari sel-sel endotel yang halus, permukaan tidak kaku yang berfungsi untuk mengumpulkan darah, memompa dan dapat membantu mengatur kontraktilitas. Kardiomyosit membentuk miokardium dan merupakan kontraktil dan sel responsif elektrik yang bertanggung jawab untuk fungsi pemompaan jantung. Selanjutnya, endokardium terdiri dari sel-sel endotel dan garis permukaan dalam jantung.
Sel endotel melapisi pembuluh darah yang bagian dalam jantung. Mereka menyediakan sistem penghalang dan filtrasi antara darah dan nutrisi serta membuang limbah. Selanjutnya, katup jantung. 1. Trispildalis antara atrium destra dengan ventrikel destra. Yang kedua, mitral antara atrium sinistra dengan ventrikel sinistra. Yang ketiga, pulmonal antara ventrikel destra dengan arteri pulmonalis. Yang keempat, aorta antara ventrikel sinistra dengan aorta. Fungsi katup tricuspidalis dan katup mitra yaitu memungkinkan darah mengalir dari masing-masing atrium ke ventrikel pada masa diastole ventrikel dan mencegah aliran balik saat systole ventrikel atau kontraksi. Fungsi katup pulmonal dan katup aorta yaitu memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri pulmonalis atau aorta selama systole ventrikel dan mencegah aliran balik. Perbedaan arteri dan vena. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Perbedaan antara arteri dan vena. 1. Darah yang dialirkan. Tubuh memerlukan oksigen yang terkandung di dalam darah untuk bertahan hidup. 2. Ketebalan dinding pembuluh darah. Salah satu perbedaan arteri dan vena yang signifikan adalah ketebalan dindingnya. Pembuluh arteri memiliki lapisan otot tebal dindingnya yang bisa berkontraksi untuk memperkecil ukuran arteri atau berelaksasi untuk menjadi lebih besar sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sedangkan vena berdinding tipis karena lapisan ototnya lebih tipis. 3. Percabangan. Arteri terbagi menjadi banyak cabang selayaknya pohon, sedangkan vena menjadi semakin memperbesar ketika mendekati jantung. 4. Katup. Perbedaan arteri dan vena yang mencolok antara lain adalah vena memiliki katup yang satu arah. Arteri tidak memerlukan katup karena tekanan dari jantung membuat darah mengalir melalui satu arah. Tunica intima sebagai lapisan dalam yang terdiri dari selapis sel endotheliasis. Di bawah lamina endotheliasis terdapat jaringan ikat yang sangat tipis, tidak jelas dan disebut dengan lamina subendoliasis. Pada lamina subendoliasis dijumpai serabut-serabut elastis dan tidak jelas, kelihatan adanya sel-sel. Pada batas tunica intima dengan tunica media, serabut-serabut elastis kelihatan lebih jelas, bergelombang dengan arah sirkuler, disebut sebagai membrana elastika internal, oleh karena serabut-serabut elastik ini tebal dan merupakan membrana. Tunica media adalah lapisan serabut otot polos yang mempunyai arah sirkuler dengan susunan serabut-serabut yang rapat dan di antaranya terdapat serabut-serabut elastis. Lapisan ini jauh lebih tebal dibandingkan dengan tunica intima. Tunica adventitia menyelubungi tunica media. Dari sebelah luar adalah jaringan ikat fibroelastik. Organ-organ sistem peredaran darah manusia. Jantung. Organ jantung merupakan salah satu organ dalam sistem peredaran darah yang terletak dalam rongga dada, tepatnya di antara paru-paru. Jantung memiliki posisi yang miring sehingga bagian ujungnya yang runcing atau apex menunjukkan ke arah bagian bawah ke pelvis kiri dan ujungnya menghadap ke atas bahu kanan. Jantung memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan dalam perikardium viresal dan lapisan luar perikardium parietal. Pada dinding jantung terdapat 3 lapisan, yaitu epikardia, miokardia, dan endokardia. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh. Begitu juga dengan sebaliknya. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Pembuluh arteri. Pada
Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah yang kecil dengan diameter ukuran lebih dari 10 sampai 5. Meskipun pembuluh kapiler memiliki ukuran benar-benar kecil, namun untuk kuantitas kapiler yang berasal dari arteri termasuk besar agar semua daerah syayatan yang melintang pada aliran darah meningkat. Pembuluh vena. Pada pembuluh darah vena berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida menyalurkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Jantung memiliki dua lapisan, yaitu lapisan dalam perikardium viresal dan lapisan luar perikardium parietal. Pada dinding jantung terdapat 3 lapisan, yaitu epikardia, miokardia, dan endokardia. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh. Begitu juga dengan sebaliknya. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Pembuluh arteri. Pada pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah yang kecil dengan diameter ukuran lebih dari 10 sampai 5. Meskipun pembuluh kapiler memiliki ukuran benar-benar kecil, namun untuk kuantitas kapiler yang berasal dari arteri termasuk besar agar semua daerah syayatan yang melintang pada aliran darah meningkat. Pembuluh vena. Pada pembuluh darah vena berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida menyalurkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Baiklah, saya Ananda Sofia Arifa akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan sebelumnya. Vena. Vena merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh yang kemudian akan dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen melalui pernafasan. 3. Sistem peredaran darah. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari bilik kanan jantung menuju paru-paru dan akhirnya kembali lagi ke jantung pada serambi kiri. Pada peredaran darah kecil inilah darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. 2. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. 3. Peredaran darah manusia selalu melalui pembuluh darah. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut peredaran darah tertutup. Yang berwarna biru dimulai dari otak, arteri pulmonalis, superior vena cava inferior, vena hati, hepatic portal vein, hati, vena ginjal. Selanjutnya yang berwarna merah itu arteri. Arteri terdiri dari pembuluh darah, paru-paru, vena paru-paru, batang nadi, arteri pencernaan, arteri usus besar, dan arteri ginjal. Selanjutnya sirkulasi pulmoner. Sirkulasi pulmoner atau sirkulasi pulmonal atau paru ini merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena besar atau vena cava. Selanjutnya, sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner, sistem peredaran darah yang mengandung kaya oksigen yang dialirkan ke jantung sehingga jantung dapat berfungsi dengan baik. Dalam sistem koroner, darah mengalir untuk memasok otot jantung.